21 ayat yang ke-9, teman-teman ya. Ini berbicara soal bangsa Israel yang mereka ketika dalam perjalanannya dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir ya, menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka di tengah jalan itu mulai marah-marah, teman-teman ya. Bisa dikatakan mereka mungkin mulai bersungut-sungut. Nah, apa yang menjadi alasan mereka bersungut-sungut? Mungkin dalam sekolah minggu juga kita sudah dengar cerita ini, tetapi dari cerita ini, satu tema yang saya angkat dan bagikan kepada teman-teman, yaitu, kita next kakak, slide-nya. Tema yang mungkin hari ini aku bagikan kepada teman-teman berbicara kasih Allahku yang memulihkanku. Dan teman-teman, sebelum kita lanjut ya, berbicara soal kasih Allah ini mungkin bukan topik yang pertama kali kita dengar ya. Ini mungkin bukan satu tema yang baru pertama kali kita dengar, mungkin sudah tak terhitung kali tema soal kasih Allah ini kita sering dengar. Tetapi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya mau bagikan malam hari ini, kasih Allah di sini lebih kepada bahwa tidak hanya sekedar pemberian, ya, tidak hanya sekedar pemberian yang cuma-cuma, tapi merujuk kepada kasih yang diberikan Allah kepada kita, itu sanggup memulihkan kita, sanggup menyelamatkan kita. Ya, dari teks ini, dari cerita firman Tuhan yang malam hari ini kita renungkan, kita akan menjumpai kasih Allah yang luar biasa, kasih Allah yang tidak akan pernah kita jumpai di dalam siapapun, kecuali di dalam Allah, Tuhan kita. Ya, teman-teman dikasih oleh Tuhan ya. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, malam hari ini mungkin sebelum kita lanjut dulu lah, aku pengen bagi-bagi dikit nih soal kasih ya. Bahkan dalam orang-orang Yunani itu memiliki konsep kasihnya ada 4. Teman-teman sudah tahu ya, ada kasih storge, kasih philea atau phileo, ya, kasih eros, dan yang keempat adalah kasih agape. Kasih storge itu berbicara adalah hubungan kita dengan orang tua kita, orang tua dengan anak, hubungan saudara, ya, itu kasih storge. Ada yang kedua juga namanya adalah kasih philea atau phileo, itu kasih di antara teman atau sahabat. Dan yang ketiga itu kasih eros. Kasih eros ini lebih arah negatif ya, lebih menuju kepada hawa nafsu. Tetapi tahukah teman-teman, di antara 3 ini, ya, semua manusia miliki. Kasih storge, eros, philea atau phileo itu kasih yang menuntut balas. Ketika kita memberikan sesuatu, kita menuntut orang itu juga memberikan sesuatu kepada kita. Tetapi berbeda dengan kasih yang terakhir, yang adalah kasih agape, itu menuju kepada kasih yang diberikan secara cuma-cuma tanpa meminta atau menuntut balasan. Ya. Dan kasih itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus saja. Amin ya teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar nih dari bangsa Israel, di mana sekalipun mereka berontak, sekalipun mereka dalam tanda kutip kurang ajar, tapi Allah masih mau mengasihani mereka. Mungkin next kakak, kita lihat dulu nih apa saja dosa bangsa Israel. Yang pertama teman-teman yang kita belajar dari dosa bangsa Israel adalah mereka ini, ya, next kakak. Dosa bangsa Israel yang pertama adalah mereka itu berkata-kata melawan Allah dan Musa. Perlu diperhatikan teman-teman bahwa waktu zaman itu bangsa Israel itu walaupun dipimpin oleh Musa, tetapi bukan berarti Musa adalah pemimpin tunggal mereka, tidak. Karena yang memimpin mereka sebetulnya itu adalah Allah. Allah sendiri yang memimpin mereka, tapi Allah juga memakai Musa sebagai alat dalam tangannya untuk menuntun bangsa Israel ini keluar dari tanah jajahan. Ya, jadi itu pemerintahnya bersifat teokrasi, artinya Allah yang pimpin langsung mereka. Allah yang pimpin langsung bangsa Israel keluar dari Mesir waktu itu ya. Jadi yang pertama adalah mereka itu berkata-kata melawan Allah dan Musa. Kita bisa lihat di dalam Bilangan 21 ayat 5. Next kakak. Ini ayat yang mengatakan bahwa mereka itu berkata-kata melawan Allah dan Musa. Teman-teman perhatikan di sana ya, ayat yang kelima dari Bilangan pasal 21. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Katanya, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Yang pertama adalah mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa dengan mereka protes ya. Mereka protes kenapa sih mereka atau kenapa sih Allah atau kamu Musa memimpin kami keluar dari Mesir ya?
Padahal kalau di secara apa ya, mereka berpikir mungkin secara logika di Mesir itu enak ya, mungkin makan mereka terjamin walaupun dalam jajahan. Ini pemikiran konyol teman-teman, karena teman-teman tahu orang dijajah itu sebetulnya tidak ada hak untuk berbicara, untuk hidup, ya, tidak ada hak untuk berpendapat dan lain sebagainya. Namanya orang dijajah itu pasti hidupnya tidak punya hak sama sekali, kecuali orang yang menjajah dia, itu yang punya hak atas dia. Jadi orang yang dijajah itu tidak punya hak atas dirinya sendiri, tetapi bangsa Israel, ini teman-teman perhatikan di sini, mereka sepertinya nyaman di Mesir karena mereka itu marah-marah kepada Allah dan Musa. Ya, teman-teman tahu bahwa disinyalir bangsa Israel berada di Mesir itu, kalau tidak salah dalam Keluaran 12 ya, ayatnya yang ke-30-an kalau tidak salah, di situ diberikan keterangan bahwa bangsa Israel itu berada di Mesir itu sekitar 430 tahun. Ya. Jadi waktu yang sangat lama, teman-teman perhatikan di sini, bangsa Israel itu dijajah di Mesir itu selama kurang lebih 430 tahun. Ya. Dan akhirnya dari waktu yang terlalu lama Allah mau membebaskan mereka dari jajahan, tetapi nyatanya prosesnya ketika mereka dituntun oleh Tuhan, oleh Allah, mereka marah-marah kepada Tuhan. Bahkan mereka melawan bukan hanya Tuhan, tapi juga Nabi Tuhan, yaitu adalah Musa waktu itu yang dipilih oleh Allah. Ini mengingatkan kepada kita, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang kita belajar hari ini. Adakah kita mungkin seperti bangsa Israel, yang ketika kita dipanggil oleh Tuhan, masuk dalam kemuliaannya, dalam hal ini mungkin pelayanan, ya, atau kita dipanggil oleh Tuhan, melalui anak-anak Tuhan, melalui hamba-hambanya, kita dipanggil keluar untuk masuk dalam koridornya. Kita masuk dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tapi hati kita ini lebih sukanya pada kehidupan yang lama, teman-teman. Ya, kita lebih suka dalam hal hidup dalam dosa. Teman-teman tahu binatang yang paling suka kotoran itu apa? Adalah babi. Betul ya teman-teman ya. Binatang yang paling suka dengan kotoran. Babi itu teman-teman kalau teman-teman perhatikan ketika dimandikan dia pasti akan terus lagi masuk ke dalam kotoran. Ini menjadi peringatan penting bagi kita teman-teman. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang seperti bangsa Israel ini teman-teman. Ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib, tetapi nyatanya hati kita masih mau melekat pada kegelapan. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan sudah mau melekat atau tidak tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, malah juga melawan Allah dan juga melawan Tuhan. Ya, melawan juga hamba-hamba Tuhan. Makanya teman-teman diberkati oleh Tuhan, saya bandingkan dengan beberapa data ya. Nanti saya bandingkan bahwa di zaman perjanjian lama teman-teman, kalau memang ada satu utusan Tuhan atau nabi yang diutus Tuhan, itu kalau benar-benar dari Tuhan lebih baik dengar dia. Lebih baik dengar dia, ya, karena apa yang dikatakan oleh dia itu benar. Tapi teman-teman, kalau sampai ada nabi Tuhan yang mereka itu tidak pernah diutus oleh Tuhan, tetapi mereka itu berbicara sesuatu yang sebetulnya Tuhan tidak firmankan, orang itu harus mati. Kalau dalam perjanjian lama, itu sangat tegas sekali di sana dikatakan. Di sana kakak kita bandingkan ayatnya dalam Ulangan 18 ayatnya yang ke-20. Next ya. Ulangan 18 ayat 20 kita lihat di sana. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Mungkin juga langsung di ayat yang ke-22 dari Bilangan pasalnya yang ke-18. Ya, ini salah tulis teman-teman, ayatnya 22 ya, bukan 20. Di situ dikatakan apabila seorang nabi berkata-kata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, ini beberapa ayat pembanding saja yang mau menegaskan bahwa begini. Ketika Tuhan menunjuk Musa, nabi yang benar harusnya lebih baik dengar dia. Ya, karena kalau kita melawan dia, itu sudah pasti juga melawan Tuhan. Karena Tuhan yang pilih dia. Teman-teman diberkati oleh Tuhan, mungkin di sini juga kita tarik kepada kehidupan kita. Mungkin teman-teman punya kakak-kakak rohani, ya, atau bisa dikatakan juga orang tua, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Siapa lagi? Orang-orang yang mendukung teman-teman dalam pelayanan. Lalu teman-teman melawan mereka, ya.
itu teman-teman secara otomatis juga sudah melawan Tuhan. Ya, dalam Perjanjian Lama, kalau misalkan ada nabi yang palsu atau berbicara sesuatu yang Tuhan tidak firmankan, maka nabi itu harus mati. Ya, saya mau bagi ini teman-teman. Hari-hari ini kita menjumpai terlalu banyak orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya hamba Allah, saya pengikut Yesus. Benar kalau begitu teman-teman? Teman-teman, makanya ketika teman-teman mendengarkan orang mungkin bawa firman atau sharing, teman-teman juga harus kritis. Karena akhir-akhir ini terlalu banyak orang memakai atau menjustifikasi, melabelisasi dirinya hamba Tuhan, dirinya hamba Allah, tapi kebanyakan bukan Tuhan yang dibicarakan, melainkan dirinya sendiri. Makanya teman-teman dikasih oleh Tuhan, ketika dalam firman Tuhan, dalam khotbah, kebanyakan apa yang dibicarakan? Apakah tentang diri orang itu atau tentang Tuhan Yesus? Mari teman-teman mungkin next ya kakak, kita bisa bandingkan dengan beberapa ayat dalam Galatia pasal 1, ayat 6-10. Ini saya bandingkan teman-teman, supaya teman-teman bisa perhatikan di sana. Ini Rasul Paulus marah kepada jemaat di Galatia, karena jemaat di Galatia ini mereka itu lekas meninggalkan Injil yang sejati yang Paulus ajarkan kepada mereka dan mengikuti Injil lain. Injil lain di sini adalah bisa dikatakan Injil palsu, Injil yang tidak disampaikan atau seperti yang Paulus sampaikan kepada mereka. Ya, kita perhatikan ayat ini, Galatia 1 ayat 6, di situ dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Next kakak. Ayatnya yang ke berikutnya, ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saya jelaskan apa itu memutarbalikkan Injil Kristus. Lanjut kakak, ayat yang ke-8. Ya. Perhatikan ini baik-baik teman-teman. Paulus katakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat yang ke-9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Sekalipun malaikat beritakan Injil yang palsu, Injil yang beda, Paulus katakan terkutuklah dia. Teman-teman perhatikan, dalam kalangan budaya orang Yahudi, satu pernyataan lebih dari satu kali itu sangat penting. Ya, apa sih maksud Paulus ini teman-teman? Jadi begini teman-teman, dikasih oleh Tuhan ya. Kalau hamba Kristus, hamba Tuhan yang benar, pasti mereka memberitakan Tuhan yang sejati. Amin. Karena banyak-banyak juga teman-teman akhir-akhir ini kita jumpai terlalu banyak orang yang bahkan ya mengaku dirinya Kristen tapi tidak memberitakan Tuhan Yesus yang benar. Mereka mengatakan bahwa ada jalan lain selain Tuhan Yesus. Kita bisa selamat teman-teman tanpa Tuhan Yesus. Benarkah begitu? Mungkin kita boleh berpikir di sini ya. Saya coba bertanya kepada teman-teman. Teman-teman, bisakah kita selamat tanpa Tuhan Yesus? Misalkan nih teman-temannya, kita semua memang adalah orang yang berdosa, orang yang harus mati layak binasa, masuk neraka. Tetapi yang selamatkan kita tidak perlu Tuhan Yesus, cukup dengan kita berbuat baik, cukup mungkin dengan apa ya, jasa tenaga kita. Bisakah kita selamat? Ada yang bisa jawab? Tidak. Bisakah kita selamat tanpa Tuhan Yesus? Itu dulu. Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita memang tidak akan pernah bisa selamatkan diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita orang berdosa, dan teman-teman tahu bahwa ya ini pengajaran bagi kita sebagai kita anak-anak muda ini mengerti teman-teman ya. Kalau berbicara soal moral, etika dan lain-lain itu mungkin sudah biasa, tapi hari ini saya mau penekanan pada doktrin Injil yang benar supaya teman-teman punya dasar yang kuat. Kenapa teman-teman menjadi seorang Kristen? Ya, ada banyak teman-teman di sini. Ketika ditanyakan, "Kakak jadi Kristen kenapa?" "Oh enggak, ini kakek sama nenek aku udah Kristen dari dulu. Jadi ya papa aku, mama aku juga Kristen, ya udah aku juga Kristen." Apakah seperti itu? Teman-teman harus tahu, identitas orang Kristen adalah dia yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mengimani dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan mau mengikuti Tuhan Yesus. Teman-teman mungkin yang hanya hari ini, mungkin beragama Kristen, tapi dalam hidup mungkin tidak pernah sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus ya. Saya mengingatkan bahwa teman-teman bukan Kristen, teman-teman hanya beragama Kristen, tapi bukan Kristen. Jadi malam hari ini teman-teman kita harus direnungkan atau ditegaskan bahwa
Injil yang sejati adalah di mana kita percaya sungguh-sungguh keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Atau di dalam Tuhan Yesus saja, teman-teman. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain. Teman-teman ya, teman-teman mau berbuat baik gila-gilaan pun, Nabi Yesaya pernah katakan dalam kalau tidak salah Yesaya 64 ayat 6, saya tidak tulis slide ya. Di situ dikatakan bahwa kesalehan kami itu seperti kain kotor, teman-teman. Itu kesalehan kami seperti kain kotor. Teman-teman tahu kain kotor itu apa? Kitab Yesaya itu, teman-teman, ditulis 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, dan kain kotor yang dimaksudkan di sana adalah merujuk kepada kain pembalut wanita zaman itu. Jadi teman-teman bayangkan, kesalehan itu seperti kain pembalut wanita zaman itu, apalagi kesalahan. Nah, makanya kita tidak akan pernah bisa selamat, teman-teman ya, dengan perbuatan baik kita, dengan kesalehan kita tidak akan pernah bisa. Jalan satu-satunya adalah Dia yang tidak berdosa, yaitu Allah sendiri datang menjadi manusia, Tuhan Yesus tebus kita dan selamatkan kita. Itu satu-satunya jalan. Jangan sampai teman-teman disesatkan dan orang beritakan bahwa ada banyak jalan. Tidak hanya Tuhan Yesus, orang bisa selamat dengan jalan lain. Kalau sampai Tuhan Yesus bukan satu-satu jalan dan hanya salah satu jalan, teman-teman perhatikan. Kematian Tuhan Yesus di Golgota 2000 tahun lalu adalah kematian terkonyol yang pernah ada. Amin. Kematian terkonyol yang pernah ada. Karena Allah sudah tahu bahwa kita ini memang tidak akan pernah bisa selamat dengan cara apapun kecuali Dia yang mau selamatkan kita. Makanya hari ini kita akan belajar dari bangsa Israel. Mereka itu berdosa kepada Allah dan dosa-dosanya kita akan lihat nanti. Dan mereka nanti ketika dapat hukuman dari Tuhan, tidak ada jalan lain yang olehnya mereka dapat selamat kecuali obat atau jalan yang Tuhan beri bagi mereka. Ya, kita perhatikan. Next kakak, ayat yang ke-10. Di sini Paulus katakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi teman-teman, kalau teman-teman dipercayakan satu pelayanan, teman-teman harus beritakan Tuhan Yesus paling banyak di sana, teman-teman. Amin. Ya. Hamba Kristus itu adalah dia yang memberitakan Tuhan Yesus terus-menerus. Bukan dirinya, bukan organisasinya, bukan siapa dia, tapi Tuhan Yesus yang diberitakan. Amin. Ya. Next kakak, kita kedua. Dosa bangsa Israel yang kedua, ya, kita lihat. Di situ dikatakan mereka ini tidak mau berjalan pada jalan Tuhan dan menghina pemberian Tuhan. Ini kalau mau dikategorikan bisa dikatakan kurang ajar, teman-teman ya. Pertama itu mereka melawan Tuhan, melawan hamba Allah. Yang bagian berikut ini adalah mereka tidak mau berjalan pada jalan Tuhan dan menghina pemberian Tuhan. Next kakak, apa di situ dikatakan? Ayatnya yang kelima ya, bilangan 21. Di situ dikatakan, baca di garis bawahi yang saya bold warna merah itu, di situ dikatakan mereka marah-marah ya kepada Musa dan juga kepada Allah. Dikatakan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini merujuk kepada mana surgawi yang Allah beri langsung dari langit bagi mereka, ya. Makanan hambar ini kami telah muak. Teman-teman, ini kurang kasar, teman-teman ya. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris, ya itu bahasa Inggris itu dipakai karena memang dia mendekati bahasa asli, ya. Jadi mungkin kita bandingkan dengan beberapa bahasa Inggris, contohnya terjemahan yang saya pakai di sini ada NIV, New International Version, atau NISB ya, New American Standard Bible. Kita perhatikan terjemahan bahasa Inggrisnya. Next kakak. Poin berikut kita bandingkan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris lebih kejam atau lebih kasar ya. Di situ dikatakan kalau contohnya dalam NIV, and we that this is miserable food. Artinya dan kami jijik terhadap makanan jelek ini. Perhatikan teman-teman ya. Ini terlalu kasar sekali dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau dalam terjemahan Indonesia dikatakan akan makanan hambar kami telah muak, tapi kalau terjemahan Inggris di sini dikatakan dan kami jijik terhadap makanan jelek ini. Lanjut kakak, NISB. Ini American Standard Bible, di situ dikatakan and we loathe this miserable food. Artinya dan kami benci terhadap makanan yang jelek ini. Teman-teman diberkati oleh Tuhan ya. Yang saya mau bagikan kepada teman-teman, ketika teman-teman sudah ikut Tuhan dan dalam pelayanan teman-teman, pernahkah teman-teman seperti ini?
teman-teman apa ya namanya ya, tidak pernah mau berjalan dalam jalan Tuhan, bahkan cenderung menghina pemberian Tuhan. Teman-teman tahu menghina pemberian Tuhan contohnya seperti apa? Ketika teman-teman melihat diri teman-teman rendah. Saya harus bagikan ini teman-teman ya. Ketika teman-teman melihat diri teman-teman itu rendah, artinya teman-teman tidak seperti orang lain ya. Mungkin teman-teman tidak lebih putih, rambutnya tidak lebih lurus. Kira-kira seperti itu ya. Teman-teman membandingkan diri teman-teman dengan orang lain dan merasa teman-teman rendah. Teman-teman tahu bahwa itu teman-teman sedang menghina pemberian Tuhan. Makanya saya bilang tadi teman-teman, kalau teman-teman di sini ya sudah percaya Tuhan yang sungguh-sungguh, percaya Tuhan Yesus sebagai Allah dan juru selamat, teman-teman punya harga itu bukan rupiah ya, bukan pound sterling, bukan dolar ya. Tapi harga teman-teman itu adalah darah Tuhan Yesus. Artinya terlalu mahal. Ya, teman-teman terlalu mahal, teman-teman terlalu berharga. Jadi kalau sampai-sampai mungkin kita tarik dalam kehidupan kita, kita menghina diri kita, mungkin sampai menghina diri kita, yang merendahkan diri kita, itu sudah termasuk pemberian Tuhan. Dan teman-teman mungkin bisa tarik dalam kehidupan teman-teman sendiri, kira-kira apa sih yang menjadi penghinaan terhadap pemberian Tuhan ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada teman-teman ya. Di sini teman-teman ya, apa namanya? Kita lihat bahwa mereka itu penghinaan terhadap pemberian Tuhan tuh gila-gilaan. Sudah bilang jelek, jijik, benci. Wow. Siapakah kita yang sampai sebegitunya menghina pemberian Tuhan yang Maha Kasih? Ya. Teman-teman tahu bahwa mereka yang kurang ajar ini akhirnya pasti akan dihukum oleh Allah, pasti, ya. Dan hukumannya apa? Kita lanjut saja Kakak, kita lihat hukumannya. Ya, dalam Bilangan pasal 21 ayat 36. Langsung saja Kakak lewat itu. Bilangan 21 ayat 6. Di situ dikatakan, ini hukumannya ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jadi ketika mereka sudah lawan Tuhan dan lawan Musa, tidak ikut jalannya Tuhan dan bahkan menghina pemberian Tuhan dengan kurang ajar atau dengan keji, Tuhan menghukum mereka, yaitu Tuhan menyuruh Musa untuk apa? Ular tedung itu, maksud saya minta maaf, Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu lalu memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kalau di sini katakan ular-ular tedung ya teman-temannya. Dulu waktu di sekolah minggu nih teman-teman ya, kakak-kakak sekolah minggu sempat bilang kalau ular tedung itu merujuk kepada namanya ular kobra. Ya, tapi apakah betul ular kobra ya? Karena mereka melihat ular tedung itu seperti ada sayap di kepala, model kayak kobra lah, kira-kira gitu. Mungkin kita bisa lihat juga dengan terjemahan lain, bahasa Inggrisnya, supaya kita lebih mengetahui lebih dekat ular apa yang pasti dari ular tedung ini. Next, Kakak. Kalau dalam NIV, ya, di situ dikatakan venom snake, artinya ular berbisa, ya. Venom snake ini artinya ular berbisa. Lanjut, Kakak, kalau dalam King James, ya, King James Version, KJV, RSV, dan NASB. Di situ dikatakan fiery serpent atau artinya ular berapi ya. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman, saya bagikan ya, ada seorang teolog namanya Charles Spurgeon, teman-teman. Charles Spurgeon ini dia membandingkan untuk data ini ya. Dia pernah melihat atau mendengarkan ya satu kisah di mana teman-teman ada seorang ini apa namanya kepala penjaga kebun binatang. Kepala penjaga kebun binatang ini teman-teman, dia ini kan sementara mabok ya. Jadi dia tuh mabok, minum alkohol yang sangat banyak dan akhirnya dia mabok. Dia cari ular teman-teman, dia cari ular dan dia cari ular kobra. Ular kobra itu dicari untuk apa? Untuk diajak bermain olehnya teman-teman. Ini sudah mabok, ajak ular bermain lagi teman-teman. Ini fatal ya teman-teman ya. Jadi dia ini apa namanya mengambil seekor ular kobra lalu diajak bermain. Dia cara ajak bermainnya adalah bahwa dia pegang leher ular kobra itu, lalu dia melihat mata ular kobra itu atau kepala ular kobra itu, lalu diajak goyang-goyang seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira. Teman-teman tahu ular kobra ini ular berbisa ya, dan ular mungkin ular paling ganas. Tanpa panjang lebar teman-teman, sebelum bermain selesai, mungkin ular kobra ini langsung sudah memagut kepala penjaga kebun binatang tepat di keningnya atau orang Kupang bilang testanya teman-teman di sini ya kira-kira kurang lebih langsung di istilahnya apa ditotok lah istilahnya dipagut kayak gitu ya.
langsung di kening atau testanya kepala kebun binatang itu, teman-teman. Dan teman-teman tahu bahwa gejala pertama yang dialami itu adalah dia suaranya pelan-pelan mulai serak dan agak hilang, suara yang pertama. Lalu matanya itu mulai kabur-kabur atau mulai gelap. Ketiga itu dia mati rasa. Dan tidak sampai 30 menit atau 40 menit dia sudah mati. Ya, dikira mungkin itu boneka Hello Kitty ya, sepertinya ya. Dia pakai ajak bermain ya. Itu langsung pagut mati. Tidak sampai 40 menit, teman-teman. Jadi teman-teman yang berkata oleh Tuhan, ya kita lihat bahwa dihukum oleh Allah dan akhirnya banyak dari orang Israel itu yang mati karena terpagut oleh ular. Dan teman-teman tahu, walaupun Allah hukum mereka, Tuhan hukum mereka. Aduh, yang saya sangat luar biasa dari Tuhan kita adalah dia tetap masih mau mengasihi. Teman-teman yang sedikit saya bagikan bahwa dalam perjanjian lama itu kebanyakan berbicara soal keadilan Allah. Ya. Jadi kalau ada dosa apapun, hal kesalahan apapun, pasti mati. Di dalam perjanjian lama itu penekanan kepada keadilan Allah. Tapi kalau dalam perjanjian baru itu menuju kepada kasih Allah. Ya, makanya ketika orang masih berdosa, Allah masih mau untuk mengampuni. Itu berbicara kasih Allah. Tetapi dalam perjanjian lama itu berbicara keadilan Allah. Tapi dalam teks ini, teman-teman, kita melihat kasih Allah ditunjukkan di sini. Ya, next, kakak. Kita lihat ketika mereka sudah berdosa kepada Tuhan dan akhirnya mereka mulai sadar nih. Ya, mereka mulai sadar dan mereka rasanya juga menyesal ya karena telah melawan Tuhan dan melawan Musa. Lalu mereka nanti akhirnya memohon Musa untuk tolong supaya sembuhkan atau pulihkan mereka, ya. Dan obat yang Allah beri untuk mereka kita lihat di sini dalam Bilangan pasal 21 ayat 7. Next, kakak. Di situ dikatakan ya. Dan kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya kami dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Next, kakak. Ya. Apa yang dikatakan atau apa yang disuruh? Di sini katakan ayat yang ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, ya. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Teman-teman yang berkata oleh Tuhan, ya, ini cara atau obat yang diberikan Allah kepada mereka. Dan ini hanya satu-satunya, teman-teman. Tidak ada cara lain untuk mereka hidup, kecuali mereka itu melihat ular yang ditaruh pada sebuah tiang, itu yang membuat mereka hidup. Jadi tidak ada cara lain. Ini memang satu-satunya obat atau cara yang Allah berikan kepada mereka supaya mereka tetap hidup. Ya. Kita berikutnya, kakak. Next. Next, kakak. Di bagian obat itu menggelikan dan tidak masuk akal. Ya, teman-teman yang berkata oleh Tuhan, ya, saya mau bagikan sedikit. Teman-teman dikasih oleh Tuhan dalam hermeneutika atau penafsiran kitab suci atau Alkitab, ada satu yang namanya tipologi. Tipologi ini adalah dalam perjanjian lama banyak yang disebut tipe dan antitipe atau penggenapan itu di perjanjian baru. Ya, teman-temannya. Jadi kalau kita melihat dalam tipe atau penggambaran itu kebanyakan di perjanjian lama, tapi nanti penggenapannya dalam perjanjian baru. Apa itu penggambaran, apa itu penggenapan? Penggambaran itu sebetulnya semua yang dibicarakan dalam perjanjian lama, kejadian ya teman-teman ya, sampai Maliaki, itu merujuk kepada Tuhan Yesus saja. Dan penggenapannya nanti di Tuhan Yesus. Mungkin sebelum kisah ini teman-teman, mungkin saya bagikan dengan beberapa kisah. Contohnya kisah Nuh. Teman-teman tahu kisah Nuh ya. Ketika zaman Nuh itu orang dihantam dengan air bah, dan yang selamat dari air bah itu berapa orang, teman-teman? 8 ya. Masih ingat ya teman-teman ya? Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, dan istri masing-masing. Dari keseluruhan orang zaman itu yang selamat hanya 8 orang. Mereka selamat karena apa, teman-teman? Bahtera. Teman-teman tahu, bisakah orang zaman itu ketika air bah datang, mereka selamat tanpa bahtera? Cek.
Apakah suara saya kecil, teman-teman? Kakak Feby, suara saya kecil? Tidak ya, Kak Feby ya? Kak Ale tidak ya? Baik, saya lanjut. Teman-teman lihat dalam kisah Nuh itu, bisakah orang selamat tanpa dengan bahtera? Jadi aku tidak mau naik bahtera, aku mau berenang aja, kira-kira begitu. Bisa tidak teman-teman? Tidak bisa. Kenapa? Karena yang hanya bisa selamatkan mereka hanya bahtera saja, teman-teman. Itu yang selamatkan mereka dari air bah. Mereka mau berenang sampai mereka gila pun mereka tidak akan pernah selamat. Karena itu air bahnya sampai menutupi seluruh bumi. Jadi teman-teman yang berkata Tuhan itu tipe yang sebetulnya merujuk kepada itu hanya satu-satunya jalan supaya selamat. Yang nanti digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, teman-teman. Kalau teman-teman pernah ingat tulah ya. Tulah yang dimana itu kematian anak sulung, teman-temannya. Itu kematian anak sulung itu kan ketika malaikat Tuhan datang, kalau anak-anak mereka tidak mau mati, mereka harus tempel darah anak domba di ambang pintu, bukan? Benar ya? Dan ketika malaikat datang ya, melihat ada darah anak domba itu atau darah domba itu ya, malaikat itu melewatinya. Jadi, supaya selamat mereka harus punya atau memiliki darah anak domba itu. Jika tidak memiliki darah anak domba, atau jika tidak memiliki darah domba itu, pasti mereka mati. Anak mereka pasti mati. Amin. Itu merujuk kepada satu-satunya jalan untuk supaya anak mereka tidak mati, yaitu darah anak domba. Yang dimana kita juga, teman-teman. Supaya kita tidak mati binasa masuk neraka, hanya percaya kepada Yesus atau Tuhan Yesus menjadi satu-satunya jalan, the only way. Amin. Ya, teman-teman ya. Dan tahukah teman-teman, kadang obat ini itu menggelikan dan tidak masuk akal, ya. Jadi saya mau katakan bahwa obat yang kita tahu sendiri ini merujuk kepada Tuhan Yesus ya. Itu kadang-kadang tidak masuk akal dan bahkan mungkin menggelikan. Nah, kita mungkin lihat beberapa data pembanding. Kakak, next. Di dalam 1 Korintus pasal 1, ya. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, ya, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi itu satu batu sandungan, teman-teman. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, itu merujuk kepada orang-orang Yunani, suatu kebodohan. Teman-teman tahu bahwa orang Yahudi dan orang Yunani ini pintar-pintar, teman-teman. Ya, mereka ketika mendengar Tuhan Yesus disalib, mereka merasa aneh dan konyol. Dan itu juga mungkin yang kita sering dapatkan, bahwa ketika kita memberitakan Tuhan Yesus, orang mungkin seringkali tidak percaya atau bahkan menganggap itu lelucon atau kebodohan, ya. Tetapi teman-teman tahu penguatannya dalam ayat 24, Kakak next. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi atau merujuk kepada Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Teman-teman, ini dikasih oleh Tuhan, percayalah ketika teman-teman dalam PI, pekabaran Injil, teman-teman mungkin menyaksikan Tuhan Yesus, orang-orang seringkali tidak percaya atau mungkin bahkan teman-teman difitnah, dibully, diolok gara-gara Tuhan Yesus. Teman-teman harus ingat bahwa kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Teman-teman ketika memberitakan Yesus, mungkin banyak orang tidak mengerti atau tidak percaya. Tapi kalau teman-teman sungguh beritakan padanya dan berdoa kepada Tuhan untuk orang itu, jika dia memang Tuhan pilih dia, maka dia pasti akan percaya. Amin, teman-teman ya. Jadi ketika mungkin obat ini atau pemberitaan Injil seakan-akan itu adalah sesuatu yang menggelikan, kadang tidak masuk akal. Tapi tahukah teman-teman, bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus, itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Ya, lanjut kakak. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita, apa di situ dikatakan yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin, teman-teman ya. Jadi mungkin beberapa orang itu menganggap pemberitaan akan tentang salib itu adalah satu kebodohan. Makanya teman-teman saya mau bagikan nih. Teman-teman kalau dengar firman Tuhan, ya, lalu teman-teman responnya apa ya? Teman-teman tidak fokus begitu. Dengan firman Tuhan tapi pikiran mengambang. Dengan firman Tuhan tapi bikin perbuatan yang tidak begitu. Atau contohnya di sinilah contohnya. Dalam 1 Teduh begini. Teman-teman mungkin bisa
muka ada di sini, tapi entah pikiran di mana. Itu patut dipertanyakan. Teman-teman sungguh-sungguh dengan firman atau tidak? Ya. Jadi begini teman-teman, ikut ibadah itu teman-teman harus persiapkan diri, ikut atau tidak. Jangan sampai teman-teman orang Kupang bilang panas-panas doang. Jadi ke teman-teman hanya ikut apa istilahnya, ikut rame kayak gitu. Teman-teman percaya teman-teman tidak akan dapat apa-apa dari situ. Amin. Tidak akan dapat apa-apa. Makanya ibadah itu saya tekankan kalau apalagi online begini, saya pernah jumpai loh. Orang ada ibadah Zoom begini sambil rebahan teman-teman, sambil tidur-tiduran. Loh ini kamu menghadap siapa nih? Kamu menghadap Tuhan atau menghadap siapa? Kalau menghadap saya lebih baik kamu tidur tidak apa-apa. Tapi kalau menghadap Tuhan lebih baik jangan. Kamu menghadap presiden atau mungkin jangan presiden lah, kepala sekolah di sekolahmu. Bisakah kamu ketemu kepala sekolah dengan celana bola dan kaos oblong? Tidak bisa. Bahkan untuk ketemu kepala sekolah, teman-teman bila perlu apa? Baju kemeja dan celana kain bila perlu, lebih rapi lagi. Dan sepatu. Itu ketemu kepala sekolah, apalagi Tuhan yang cipta kepala sekolah. Amin. Teman-teman jangan anggap remeh ibadah, ya. Ini saya penegasan kepada teman-teman supaya kita menghargai hadirat Allah, supaya teman-teman juga diberkati dalam ibadah. Jangan sampai teman-teman duduk begini lama lalu pulang atau selesai dari Zoom ini tidak dapat apa-apa. Karena memang kita tidak dari awal mempersiapkan diri untuk ibadah. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman ya. Next Kak, poin berikut. Ya, ini bisa lewat saja ayat ini. Kita langsung di obat itu adalah satu-satunya jalan untuk bebas. Ya, teman-teman perhatikan ini poin ini. Cara yang Allah berikan untuk selamatkan bangsa Israel supaya mereka itu bisa hidup adalah melihat ular yang ditinggikan di atas tiang. Ya, itu satunya-satunya jalan atau cara supaya mereka bisa hidup. Kalau teman-teman berpikir orang Israel marah-marah kepada Musa, Musa nggak mau Musa, bisakah dengan cara lain? Jangan lihat itu deh, jangan lihat ular di atas tiang deh, coba cara lain deh. Bisakah seperti itu? Kalau mereka bikin cara lain, mereka pasti tetap mati. Mereka mau hidup harus dengan jalan atau cara yang Allah berikan kepada mereka, yaitu ular yang ditaruh pada sebuah tiang. Itulah caranya. Dan teman-teman tahu, poin ini, obat itu adalah satu-satunya jalan. Artinya bahwa obat itu satu-satunya apa ya? Cara untuk kita bebas dari hukuman dan juga satu-satunya jalan menuju keselamatan. Teman-teman diberkati oleh Tuhan yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus, teman-teman. Teman-teman ketika ditanya, contohnya di sini ada Kak Lukas Nadeak ya, ada Kak Ale, ada Kak Feby. Ketika ditanya, kalau memang kita percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, kita pasti tahu mati kemana. Amin. Ketika orang tanya kepada iman kita, apakah kamu pasti selamat atau tidak? Ketika teman-teman punya Tuhan Yesus, jawablah bahwa pasti selamat. Amin. Karena Tuhan Yesus telah selamatkan kita dan dia pasti memberikan keselamatan kepada kita. Alkitab yang kita pegang, teman-teman, adalah firman Allah. Kejadian sampai Wahyu itu firman Allah. Amin. Itu bukan berisi firman Allah atau sebagian firman Allah atau mungkin catatan sejarah, tidak. Tapi firman Allah. Kejadian sampai Wahyu. Amin. Ini merujuk bukan artinya Alkitab datang dari langit turun ke bumi ketepluk, tidak, tapi kurang lebih 40 penulis kitab suci dari latar belakang yang berbeda ya. Mereka itu menulis kitab suci ini karena dituntun langsung oleh Tuhan atau dituntun atau diinspirasikan langsung oleh Roh Kudus sehingga mereka dapat menulis kitab suci ini. Makanya disebut firman Allah. Amin. Jadi Alkitab, firman Tuhan yang kita baca, ini firman Tuhan yang bukan hanya artian di buku ini hitam saja teman-teman, tapi dia mampu, sanggup, dan berkuasa untuk pulihkan hidup kita. Makanya teman-teman, rajin-rajinlah renungkan firman Tuhan, amin. Kalau teman-teman mau hidup kuat. Teman-teman kalau di sini makan berapa kali sehari? Paling kurang 3 kali sehari, bukan? Ya Kak Feby ya. 3 kali sehari, pagi, siang, dan mungkin malam. Itu makan teman-teman. Kalau teman-teman bayangkan kalau tidak makan 2 hari saja, tidak makan, tidak minum teman-teman, apa yang akan terjadi? Teman-teman akan lemas dan letih, lesu, dan berbeban berat ya, karena memang teman-teman tidak makan.
Itu kalau tidak makan secara jasmani. Nah, kalau teman-teman tidak makan dalam artian rohani, teman-teman baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, teman-teman kuat nggak menghadapi tantangan dalam hidup-hidup ini, teman-teman? Menghadapi tantangan, menghadapi apalagi pencobaan, teman-teman bisa kuat menghadapi itu semua kalau teman-teman dekat dengan Tuhan. Jangan harap teman-teman kuat menghadapi tantangan, teman-teman kuat menghadapi masalah atau persoalan, kalau tidak dengan Tuhan, yang ada teman-teman rubuh dan hancur. Bahkan mungkin diseret oleh pencobaan itu. Makanya, firman Tuhan juga berkata di bagian yang lain, saya tulis slide, orang yang bijak itu mendirikan rumah di atas batu. Amin, betul ya? Orang yang bijak itu mendirikan rumah di atas batu, sehingga kalau badai datang, mereka tetap kokoh dan kuat, dan tidak hanyut di bawah badai. Orang yang tidak bijaksana itu mendirikan rumah di atas pasir. Makanya dasarnya tidak kuat, badai datang langsung hanyut. Itu dia. Menjadi poinnya, ketika teman-teman menghadapi masalah, dasarnya teman-teman di mana? Teman-teman andalkan kekuatan sendiri, teman-teman andalkan jasa atau kemampuan teman-teman, percayalah teman-teman pasti cepat jatuh. Tapi kalau dalam Tuhan, dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi teman-teman dasarnya harus betul ya, Tuhan Yesus. Dan teman-teman, jalan atau obat yang diberikan Allah bagi kita, itulah satu-satunya jalan. Kita akan lihat beberapa data pembanding kitab suci, firman Tuhan, yang penekanan bahwa Tuhan Yesus Kristus satu-satunya jalan bagi kita supaya kita selamat. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6. Next kakak, poinnya. Slide berikut. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Ya, di luar Tuhan Yesus tidak ada jalan. Amin, teman-teman. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Tuhan Yesus tidak ada hidup. Teman-teman mau cari jalan untuk sampai kepada surga, sampai kepada Bapa, kalau teman-teman tidak ada Tuhan Yesus, itu mustahil. Teman-teman mau cari kebenaran untuk supaya tahu apa isi hati Bapa, kalau tidak atau tanpa Tuhan Yesus, teman-teman tidak akan pernah menemukan itu. Dan untuk supaya teman-teman hidup, teman-teman boleh mendapat hidup yang kekal, itu hanya dalam Tuhan Yesus. Makanya di sini penekanannya Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya tokoh pemuka agama di bawah kolong langit ini yang secara eksplisit atau secara terang-terangan mengatakan dirinya adalah jalan, bahkan kebenaran dan hidup, hanya Tuhan Yesus. Saya percaya karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, makanya Dia berani atau Dia mampu katakan ini. Amin. Dia menjamin keselamatan kita. Ya. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, ya. Jalan keselamatan yang Tuhan beri itu, ya, hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin, ya teman-teman ya. Dan yang kedua, saya bandingkan, kakak lanjut dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Teman-teman sambil bisa catat ayat-ayat ini ya. Ini ayat-ayat penting di mana ini menjadi dasar iman kita, di mana kita selamat pasti dalam Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, teman-teman, di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Ya, teman-teman ya. Next, kakak. Di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Perhatikan ayat ini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada siapa? Kepada kita. Dan hidup itu ada dalam siapa? Anaknya, Tuhan Yesus. Barang siapa memiliki anak, dalam artian barang siapa memiliki Tuhan Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pastikan diri teman-teman sekarang punya Tuhan Yesus atau tidak. Jika belum, mari hari ini terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, teman-teman. Sehingga teman-teman punya obatnya, teman-teman bebas dari hukuman, dan teman-teman boleh hidup. Ya, ini penting sekali, teman-teman. Ini penting. Kita sebagai orang Kristen kan dasarnya ini, teman-teman. Amin. Ya, kita sebagai orang Kristen ini hanya bicara Tuhan Yesus saja, teman-teman. Tidak ada omong bicara lain. Teman-teman mungkin bisa kuat hatinya, teman-teman mungkin apa yang sering dibicarakan banyak orang.
teman-teman menghadapi banyak tantangan, teman-teman menghadapi banyak persoalan, teman-teman supaya berhasil menghadapi segala sesuatu pergumulan. Teman-teman tahu, semua pembicaraan topik yang dibicarakan hamba Tuhan hari-hari ini, ujung tombaknya hanya Tuhan Yesus. Itu dulu. Teman-teman kalau tidak percaya Tuhan Yesus, orang mau ngomong apapun, teman-teman tidak bisa lakukan itu. Amin. Teman-teman mau menjadi generasi pemenang, bahkan generasi yang lebih daripada pemenang. Mau? Jika mau, pastikan Tuhan Yesus ada dalam hidup semua. Dalam hidup teman-teman, pribadi lepas pribadi. Ya. Ayat ini jelas teman-teman perhatikan di situ. Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Tuhan Yesus, pasti dia memiliki hidup. Ya. Next. Kakak. Poin yang berikut. Di situ dikatakan ya, 1 Timotius 2 ayat 5 di situ dikatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu siapa? Yaitu manusia Kristus Yesus yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa di sorga itu, teman-teman, hanya Tuhan Yesus. Teman-teman jangan pernah mimpi dan berharap dan menghayal teman-teman bisa melakukan kehendak Tuhan kalau teman-teman tidak punya Tuhan Yesus. Ya. Harus punya Tuhan Yesus dulu, teman-teman. Dia adalah jalan, dia adalah obat. Teman-teman kalau mau sembuh, teman-teman mau sehat, harus ada obat. Dan obat yang pasti, yang luar biasa, yang dapat memulihkan, sanggup, bukan hanya penyakit jasmani, tapi rohani, membebaskan dari kematian kekal atau kebinasan kekal. Hanya Tuhan Yesus. Ya. Next, kakak. Kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, ini jawabannya. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, merujuk kepada akulah Tuhan, ya, Tuhan Yesus adalah Allah, kamu akan apa di situ? Kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau teman-teman tidak percaya Tuhan Yesus, maka akibatnya adalah mati. Mati dalam dosa merujuk kepada kematian kekal, kebinasaan kekal. Kalau tanpa atau tidak dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi begini teman-teman, saya mau bagikan dulu nih, supaya teman-teman jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus ini hanya dijadikan alat atau bahan supaya masuk surga. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah bahwa kita ini harus tahu diri, teman-teman. Kita memang tidak bisa selamat dengan diri kita sendiri. Kita memang tidak bisa selamat dengan perbuatan kita sendiri. Bahkan untuk menyenangkan Tuhan pun, mau buat baik pun, kesalehan kita model kain kotor, kain pembalut wanita, kesalehan kita, teman-teman. Harus kita sadari benar, kita tidak pernah mampu tanpa Tuhan. Dan ketika Tuhan berbelas kasihan kepada kita yang hina ini, kita yang berdosa ini, ya, Tuhan masih mau menyayangi kita. Kita orang berdosa yang seringkali berontak, seringkali mencela dia, menghina pemberiannya, tapi dia masih mau mengasihani kita sebagai tanda ucapan syukur atau tanda tahu dirilah. Teman-teman harus menyembah dia. Amin. Dan teman-teman tahu, Tuhan Yesus itu mencintai kita. Jadi teman-teman harus mencintai dia. Ya, harus cinta dia karena dia punya pengorbanan itu terlalu besar. Mungkin lebih besar daripada semua orang yang mengaku cinta kita. Teman-teman ada pacar, teman-teman ada mungkin siapalah orang-orang yang mengaku sayang teman-teman. Buktikan apakah mereka betul-betul bisa sayang teman-teman. Cinta teman-teman seperti Tuhan Yesus sayang teman-teman. Pasti tidak bisa. Karena apa? Kasih yang Allah berikan adalah kasih yang tidak bisa dunia berikan kepada kita. Amin. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, kalau tidak percaya, mati dalam dosa. Dan teman-teman diberkati oleh Tuhan, hari ini kita sudah dapat obatnya. Dan teman-teman tahu, obat ini dibutuhkan oleh semua orang. Jadi teman-teman ketika sudah terima Injil, teman-teman sudah terima Tuhan Yesus, teman-teman sudah terima obatnya, teman-teman jangan pelit. Beritakan atau bagikanlah kepada banyak orang ya obat ini. Karena kalau tanpa obat ini, mereka pasti mati. Makanya kalau teman-teman sayang orang tua, sayang adik, sayang kakak, sayang semuanya, orang-orang yang teman-teman kasih beritakan Tuhan Yesus. Karena kalau tanpa Tuhan Yesus, mereka pasti mati dalam dosa mereka. Ya. Next, kakak. Obat itu apa? Poin berikut, obat itu teman-teman dibutuhkan oleh semua orang. Jadi semua orang membutuhkan obat ini, teman-teman ya. Kita lihat dalam Roma 3 pasal 23. Di situ dikatakan, next kakak.
Roma 3 pasal 23 di situ dikatakan, karena semua orang telah apa? Telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berdosa. Jadi ketika semua orang berdosa, semua orang butuh obat itu. Kita di ini bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mati dipagut ular, mereka butuh obat tidak? Butuh. Dan yang butuh obat siapa? Mereka semua yang dipagut itu. Nah kita semua ini ibaratnya orang-orang yang dipagut oleh ular. Hukuman yang Allah berikan kepada kita karena kita berdosa. Dan teman-teman tahu ketika Allah beri obat bagi kita dan obat itu hanya satu-satunya jalan untuk kita selamat, kita harus bagikan obat itu kepada banyak orang. Karena obat itu dibutuhkan semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut, ayat 24, kabar baiknya. Ya, di situ dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, teman-teman dikasih oleh Tuhan. Kita dibenarkan karena penebusan Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Makanya teman-teman ini bukan ajang di mana supaya saya beritakan Tuhan Yesus. Ini teman-teman berpikir, oh ini menjadi alat atau bahan. Aduh, jangan teman-teman. Ya, bukan. Yesus adalah Allah yang maha besar, maha mulia, the Almighty God. Tuhan maha besar. Tapi dia yang maha besar mau rela menjadi manusia. Sama dengan kita, supaya kita yang harusnya mati ini diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal ketika dia gantikan kita di atas kayu salib. Makanya saya bilang bahwa kita ini terlalu berharga, teman-teman. Kita ini terlalu luar biasa, terlalu spesial, terlalu istimewa. Amin. Nah, kalau sudah begitu, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Terima dia sungguh-sungguh. Teman-teman harus hidup takut akan dia. Amin. Teman-teman, saya pernah dengar satu cerita, ada seorang budak ya. Seorang budak di dalam penjualan budak atau pasar dagang budak. Teman-teman tahu di zaman orang Yahudi kala itu, budak itu mereka itu sama dengan sapu, dengan kain pel ya teman-teman. Contohnya saya Yeriko. Yeriko ini kan adalah budak. Nah saya ini harganya nggak lebih atau mungkin bisa sama dengan kain pel, dengan sapu, dengan kain lap kaca. Jadi saya tuh sama dengan barang tidak lebih tinggi daripada manusia lain karena saya budak. Wah itu harga diri saya rendah gila-gilaan. Lalu satu ketika saya dijual di pasar budak, orang-orang mau beli saya itu mungkin adalah budak yang sangat mahal waktu itu, dan lalu ada dermawan datang. Ada seorang dermawan datang, lalu membeli saya, dan ketika saya dibeli oleh seorang dermawan itu, ya, apa yang terjadi teman-teman? Ya, ketika saya dibeli olehnya, pasti saya mau langsung mengikuti dia. Tapi dia bilang, tidak, kamu tidak perlu buat apa-apa, saya membebaskan kamu itu secara cuma-cuma, secara free, secara gratis, katanya begitu. Teman-teman tahu, tanpa si dermawan suruh, saya pasti langsung mau mengabdi kepada dia. Karena apa? Karena rasa terima kasih luar biasa, tidak ada orang yang sebaik dia yang mau membeli saya secara cuma-cuma dan membebaskan saya daripada penjajahan atau budak itu. Teman-teman, kita semua adalah budak dosa, amin. Kita semua budak dosa. Tapi ketika Tuhan Yesus telah bayar kita lunas harganya di atas kayu salib, teman-teman, renungkan ini. Renungkan ini, teman-teman. Teman-teman harus datang padanya dengan takut dan gentar. Takut dan gentar juga bukan merujuk kepada kita takut dia dalam arti takut apa ya, kita takut setan tidak, tapi takut di sini karena cinta, karena kasih, itu maksudnya. Kita mau mengikuti dia, kita senantiasa senang sekali buat apa yang dia mau. Itulah artinya takut akan dia, cinta akan dia, ya. Sebagaimana dia telah mencintai kita. Dan poin terakhir, teman-teman, poin terakhir. Yohanes mengutip kisah itu, ya. Yohanes mengutip kisah ular tedung ini dalam kitab Bilangan yang ditulis oleh Musa. Perhatikan ini. Kalau kita lihat dalam Yohanes 3:16, teman-teman tahu ayatnya ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau teman-teman lihat ayat sebelum 16, yaitu 14 dan 15, di sini disinggung soal kasus ular tedung. Dikatakan ya, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya apa teman-teman? Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, malam hari ini saya benar-benar sudah bagikan obat yang Allah berikan kepada kita.
Teman-teman sudah terima, saya percaya sudah terima. Makanya teman-teman bisa datang beribadah dan menyembah Dia dalam 1 malam hari ini. Amin. Dan ketika teman-teman sudah dapat obat ini, maukah teman-teman bagikan itu kepada sebanyak mungkin orang supaya mereka juga dapat mengambil obat itu dan olehnya mereka dapat sembuh dan dapat hidup? Seorang teolog namanya yang saya singgung, Charles Spurgeon, dia mengatakan bahwa Injil itu seperti madu yang terlalu manis. Saking manisnya, ya, dia tidak bisa kecap sendiri. Dia harus bagikan kepada banyak orang karena Injil atau disebut madu itu terlalu sangat manis. Maukah teman-teman membagikannya kepada banyak orang? Malam hari ini kita belajar dari ular tembaga, ular tedung, satu kisah di mana bangsa Israel dengan pemberontakan yang kurang ajar, yang bisa dikatakan dengan biadab, tapi Allah masih mau mengasihani mereka. Allah masih mau menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Teman-teman, kita semua adalah orang-orang yang dapat belas kasihan dari Tuhan. Mendapatkan mercy, pengampunan. Ketika teman-teman dapatkan semua, teman-teman harus tahu dirilah teman-teman. Ya, hargailah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hiduplah sungguh-sungguh takut akan Dia. Hiduplah sesuai dengan apa yang Dia mau. Teman-teman jangan mau lagi masuk dalam dosa atau hidup dalam segala hal yang tidak memuliakan Dia. Mungkin pesta pora, pornografi, kemabukan, dan lain sebagainya tidak memuliakan Allah. Jangan lagi ke sana, teman-teman. Ketika teman-teman sudah dipanggil, teman-teman sudah bertobat, keluar dari gelap menuju terang yang ajaib. Teman-teman harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Ya. Mungkin ini firman Tuhan yang sederhana yang kiranya saya bagikan boleh menjadi berkat bagi kita semua, ya. Dan teman-teman diberkati Tuhan. Ini saja yang mungkin saya dapat bagikan kepada teman-teman.